Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Rohimatul Baroroh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kebutuhan. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia atas benda dan jasa yang perlu dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya. Kebutuhan ini timbul karena adanya tuntutan fisik dan psikis agar dapat hidup layak sebagai manusia, sehingga kebutuhan ini sangat beraneka ragam, bahkan tidak pernah bisa dipuaskan. Hal ini menyebabkan kebutuhan manusia menjadi tidak terbatas. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yaitu yang pertama adalah faktor lingkungan alam, yang kedua adalah faktor kebudayaan, yang ketiga adalah faktor waktu, yang keempat adalah faktor pendapatan, dan yang terakhir adalah faktor agama. Macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan manusia berdasarkan tingkat pemenuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer, artinya kebutuhan yang pokok atau mutlak yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan manusia kedua atau tidak pokok yang bersifat melengkapi. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier atau disebut juga kebutuhan kemewahan. Kebutuhan ini didukung oleh pendapatan yang tinggi. Yang kedua adalah kebutuhan manusia berdasarkan waktu pemenuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan masa kini atau sekarang, yaitu kebutuhan yang bersifat mendesak dan harus dipenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan masa mendatang, yaitu kebutuhan yang dipersiapkan untuk masa mendatang yang dapat ditunda sampai waktu tertentu. Yang ketiga yaitu kebutuhan sewaktu-waktu, yaitu kebutuhan yang tidak terduga dan harus dipenuhi. Yang ketiga yaitu kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama adalah kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang bersifat pribadi. Yang kedua adalah kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang bersifat umum atau bersama-sama. Yang keempat yaitu kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik manusia. Yang kedua adalah kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan psikis atau rohani manusia. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek kejiwaan, aspek intelektual, dan juga aspek perilaku. Macam-macam kebutuhan menurut Islam. Menurut Al-Shadhibi, manusia memiliki 3 macam kebutuhan. Yang pertama yaitu daruriyat atau kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang paling utama dan yang paling pokok. Kebutuhan ini meliputi hifdzuddin atau menjaga agama, hifdzu nafs menjaga kehidupan, hifdzu akal menjaga akal, hifdzu nasl menjaga keturunan, dan hifdzu mal yaitu menjaga harta. Yang kedua adalah hajiyat atau kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Kebutuhan ini sebagai penguat dari kebutuhan daruriyat. Ketiga adalah tahsiniyat, yaitu kebutuhan tersier. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam kelima hal pokok, yaitu hifdzuddin, hifdzu nafs, hifdzu akal, hifdzu nasl, dan hifdzu mal. Yang selanjutnya yaitu teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik manusia. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yaitu kebutuhan rasa aman dari teror, bencana alam, sebagainya.
Yang ketiga adalah kebutuhan rasa cinta yang berupa rasa saling memiliki dan dimiliki dan juga rasa kasih sayang. Yang keempat adalah kebutuhan harga diri atau penghargaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan status, martabat, dan reputasi. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan diri manusia untuk mengasah dan mengembangkan potensi atau kemampuan sesuai dengan minatnya. Saya telah melakukan penelitian mengenai kebutuhan terhadap 10 responden yang sudah saya wawancarai. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, saya akan membahas yang pertama adalah keterkaitan antara pendapatan dengan tingkat kepuasan. Kaitan antara pendapatan dengan tingkat kepuasan ternyata saling berhubungan. Menurut responden, kepuasan akan terpenuhi jika pendapatannya dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk membeli sesuatu atau barang yang melebihi dari harapannya. Jika pendapatannya rendah, otomatis responden akan membatasi dalam melakukan pembelian suatu barang, sehingga hal tersebut membuat responden menjadi tidak puas atau merasa tidak puas dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua yang akan saya bahas yaitu faktor yang mempengaruhi pola konsumsi responden selain tingkat pendapatan dan juga kepuasan, yaitu antara lain kebutuhan, harga dan kualitas barang, dan juga selera. Alasan atau mengapa mereka membeli suatu barang itu dikarenakan karena memang mereka membutuhkan barang tersebut. Beli barang atau sesuatu dikarenakan harga dan kualitas barang. Jika harga dan kualitas barangnya buruk, maka akan mengurangi tingkat kepuasan dari responden. Masing-masing responden yang sudah saya wawancarai, mereka memiliki selera yang berbeda. Para perempuan cenderung lebih rumit dibandingkan selera laki-laki. Lalu yang pentingkah faktor berkah dalam pola konsumsi dari responden? Keberkahan merupakan sesuatu yang paling penting. Islam mengajarkan bahwa apapun yang kita dapat hanya untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mengutamakan keberkahan, itu artinya Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kamu peroleh. Menurut responden, keberkahan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Jika seseorang memperoleh suatu barang atau mengonsumsi suatu barang yang tidak berkah, maka akan timbul perasaan khawatir, cemas, dan gelisah. Baik, sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.